Sistem Super Devouring. Bab 471 Benih Garis Keturunan. Yesuan juga ragu-ragu, bertanya-tanya apakah akan membunuh Raja Hantu Kecil ini untuk mencegahnya menyakiti orang-orang. Bagaimanapun, Raja Hantu Kecil ini memiliki kecerdasan. Pada saat ini, hantu kecil itu tiba-tiba menunjuk ke arah Yesuan dan kemudian ke tangan kirinya. Apa? Yesuan mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap cincin Qian Kun di tangan kirinya. Dia membenamkan pikirannya pada cincin Qian Kun ini. Saat berikutnya, dia benar-benar tercengang. Di cincin Qian Kun-nya, ada benih tambahan, benih garis keturunan. Apakah ini benih garis keturunan yang ditinggalkan oleh penguasa alam roh? Yesuan membelalakan matanya, tampak tidak percaya. Jelas, benih garis keturunan ini ditinggalkan oleh hantu kecil itu. Dia menatap hantu kecil itu dengan ngeri, hanya untuk melihat yang terakhir mengulurkan tangan kecil yang tembus pandang dan melambaikannya, lalu berbalik dan terbang menjauh. Yesuan tidak mengejarnya. Dia mengeluarkan benih garis keturunan dan berdiri di sana dengan linglung. Dia melepaskan hantu kecil itu, dan hantu kecil itu menyelamatkannya lagi. Sekarang, dia mendapatkan benih darah lainnya. Pada akhirnya, dia masih berutang budi pada hantu kecil itu. Lupakan saja, itu tidak terlihat menakutkan seperti yang dikatakan legenda, dan itu seharusnya tidak membahayakan orang-orang. Yesuan menggelengkan kepalanya. Raja hantu kecil ini masih memiliki kecerdasan. Jika dia ingin membunuh Yesuan, Yesuan seharusnya sudah mati sekarang. Dalam sekejap mata, hantu kecil itu menghilang dari pandangan Yesuan. Biarkan aku melihat apa seni bela diri tingkat surga tingkat atasmu. Yesuan memegang benih darah di tangannya dan diam-diam menelannya di dalam hatinya. Ding, alam tuan rumah tidak cukup. Sistem itu meminta. Kebanyakan orang harus memurnikan benih darah ini, tetapi Yesuan dapat menelannya secara langsung. Karena sistem meminta demikian, itu berarti tidak ada gunanya bahkan jika dia menelannya. Benar saja, bahkan jika benih darah ini diberikan kepada orang tua itu, dia tidak dapat memurnikannya. Yesuan sedikit tidak berdaya, tetapi dia tahu bahwa benih darah ini adalah seni bela diri tingkat surga tingkat atas yang disebut teknik pedang surga kebencian. Sayang sekali dia tidak bisa mempelajarinya, kalau tidak dia tidak keberatan bermain dengan pisau itu. Kalau dipikir-pikir lagi kejadian sebelumnya, memang benar-benar sulit. Sekarang sudah lebih dari setengah tahun sejak dia datang ke benua batu darah, dan sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Kai Jing dan Jajimen. Yesuan berpikir, dan menuju ke satu arah. Kali ini, dia ingin kembali ke benua Tianshui untuk menemui kerabatnya. Butuh beberapa hari baginya untuk sampai ke istana bawah tanah laut dalam, tetapi masalahnya datang lagi. Istana bawah tanah laut dalam ini dibangun oleh seorang ahli alam roh. Ada formasi di dalamnya, dan hanya orang-orang di alam kekuatan yang bisa melewatinya. Tentu saja, ada kemungkinan untuk melampaui alam roh. Dan Yesuan baru membuka 4 urat bumi sekarang, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa menghancurkan formasi dan memasuki istana bawah tanah laut dalam. Dia kembali memasuki pintu masuk istana bawah tanah laut dalam. Benar saja, dengan alamnya saat ini, dia tidak bisa memasuki istana bawah tanah laut dalam dan terhalang oleh formasi. Yesuan tidak tahu di alam mana ahli alam roh yang membangun istana bawah tanah laut dalam ini berada. Apakah dia membuka 1 urat bumi, atau 72 urat bumi, atau 36 urat surga? Sepertinya kita hanya bisa menghancurkannya dengan keras. Yesuan mengorbankan pedang 8 desolate dan meledakkan formasi itu. Ada 2 cara untuk menghancurkan formasi. Yang pertama adalah menghancurkan seluruh formasi, dan yang kedua adalah membuat lubang. Yesuan tidak perlu menghancurkan formasi itu sepenuhnya, selama dia membuat lubang untuk masuk. Untuk membuat lubang, dia tentu saja tidak bisa menggunakan keterampilan AOE seperti telapak penghancur iblis platform emas. Dia harus menggunakan seni bela diri yang lebih terkonsentrasi, dan duri naga perak tepat. Teknik pedang naga tersembunyi, duri naga tersembunyi. Teknik pedang naga tersembunyi, duri naga tersembunyi. Yesuan terus menggunakan duri naga tersembunyi dengan daya tembak 90% untuk menyerang titik yang sama dari formasi itu. Formasi itu terus-menerus terguncang oleh serangan itu dan mengeluarkan suara gemuruh. Harus dikatakan bahwa kekuatan pertahanan formasi ini sangat tinggi. Yesuan meledakkannya lebih dari 10 kali berturut-turut, tetapi gagal menghancurkannya. Tampaknya tidak mudah untuk kembali ke benua Tianshui. Benua Tianshui dan benua Sueyan, di wilayahnya saat ini, tidak jauh. Tetapi hanya ada satu jalan kembali.
Bagaimanapun, ada lautan bintang yang bergolak di atas istana bawah tanah laut dalam. Bahkan para penguasa alam roh pun bisa binasa. Jika dia berani naik, dia pasti akan mati tanpa mayat yang utuh. Ye Xuan terus menggunakan duri naga tersembunyi. Meskipun dia memiliki pohon kehidupan suci untuk memulihkan energi sejatinya, itu adalah seni bela diri surgawi tingkat atas, dan agak sulit untuk menggunakannya terus-menerus. Segera, energi sejatinya terbuang sia-sia, dan formasi itu juga pulih ketika dia memulihkan energi sejatinya. Tidak baik menggunakan energi sejati sekaligus. Sepertinya aku harus menghabiskan waktu dan terus menyerang untuk mencegah formasi pulih. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Singkatnya, perlu untuk menyerang terus-menerus. Ye Xuan melangkah maju sebentar. Darah pohon kehidupan suci membuat energi sejatinya pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak hanya itu, kekuatan fisiknya juga akan pulih dengan cepat. Jadi kali ini, dia juga harus menggunakan serangan biasa untuk menghancurkan formasi. Tusukan naga tersembunyi, serangan normal, tusukan naga tersembunyi, serangan normal. Ye Xuan mempertahankan ritme ini, membuat pemulihan energi sejati sama dengan konsumsi. Kali ini, dia membombardir selama seharian penuh asteris-asteris. Kemudian, formasi itu akhirnya diledakkan, dan kemudian dia masuk. Akhirnya masuk. Ye Xuan kelelahan. Jika bukan karena dukungan pohon kehidupan suci, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Namun, bisa masuk dianggap baik. Dia masih takut tidak bisa menghancurkan formasi. Dalam hal ini, dia hanya bisa kembali setelah wilayahnya ditingkatkan. Peta Istana Laut Dalam belum dibuang. Dengan peta ini, dia dengan cepat kembali ke Istana Naga. Hah! Manusia! Ye Xuan menatap kedua penjaga di dinding Istana Naga dengan heran, sangat heran. Istana Naga adalah wilayah klan Naga Laut. Dia pernah melewatinya saat pergi ke benua batu darah sebelumnya, dan sesuatu terjadi. Namun, manusia muncul di sini, yang agak tidak masuk akal. Mungkinkah benua Tianshui baru saja menembus alam jiwa kekuatan? Ye Xuan berpikir dalam hati, lalu berjalan mendekat. Siapa kalian? Kedua prajurit di Istana Naga juga melihat Ye Xuan, dan salah satu dari mereka langsung bertanya. Siapa kalian? Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Kalian dari benua batu darah, kan? Cepat kembali. Prajurit itu berkata dengan tidak sabar. Kalimat ini membuat Ye Xuan langsung mengerutkan kening. Baru saja dia menduga bahwa kedua orang ini dikirim oleh Tetua Agung, tetapi sekarang berdasarkan kualitas kedua orang ini, dia dapat yakin bahwa kedua orang ini jelas bukan dari kota utama pertama. Aku berasal dari benua Tianshui. Aku ingin kembali sekarang. Kalian harus menyingkir dari jalanku. Kalau tidak, mata Ye Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Berasal dari Pulau Tianshui. Prajurit itu bergumam. Setelah bertukar pandang dengan orang lain, dia mendengus dingin, benar-benar lelucon. Kau, sampah yang bahkan belum mencapai alam roh kekuatan, masih ingin pergi ke benua batu darah. Seorang prajurit di alam roh kekuatan akan memiliki naga terbang yang terbang di sekelilingnya, tetapi Ye Xuan tidak memilikinya, jadi keduanya secara alami berpikir bahwa Ye Xuan adalah seorang prajurit di alam dan surgawi. Bab 472, Perubahan Besar di Pulau Tianshui. Namun, kata-kata orang ini membuat Ye Xuan mengerutkan kening. Pulau Tianshui. Mata Ye Xuan membelalak. Mendengar ini, Ye Xuan langsung mengerti bahwa kedua orang ini seharusnya tidak berasal dari benua Tianshui, kalau tidak, mengapa mereka menyebut benua Tianshui sebagai Pulau Tianshui? Tampaknya ada sesuatu yang terjadi di benua Tianshui ketika dia pergi ke benua Sueyan. Swiss. Dalam sekejap, dia bergegas, langsung menerobos formasi Istana Naga, dan membunuh di depan kedua orang itu. Ketika kedua orang itu bereaksi, mereka benar-benar tercengang. Seorang anak di alam Tiandan benar-benar melintas di depan mereka seolah-olah dia memiliki teleportasi. Bagaimana ini mungkin? Dari mana asalmu? Jawab aku. Jika kamu mengatakan sepatah kata omong kosong, kamu akan segera mati di tanganku. Ye Xuan memegang pedang 8 desolate dan berdiri di depan kedua orang itu seperti dewa pembunuh. Kamu. Orang lain itu tampaknya tidak mengerti situasinya. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan seluruh kepalanya jatuh ke tanah, darah berceceran. Mata pria yang tersisa membelalak. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Dia buru-buru berkata, kami dari Pulau Tianlang. Benar saja. Ye Xuan menebak dengan benar.
Kedua orang ini bukan dari benua Tianshui. Di mana Pulau Tianlang? Bagaimana kalian bisa muncul di sini? Ye Xuan bertanya lagi. Pulau Tianlang dekat Pulau Tianshui. Kami di sini atas perintah Tuan Tang Tian. Pria itu berkata tanpa ragu. Apa, Tang Tian? Tubuh Ye Xuan terkejut. Nama ini tidak asing baginya. Putra mahkota dinasti Tang disebut Tang Tian, dan dia memasuki rumah Ling Qiao dalam kelompok yang sama dengan Ye Xuan. Kemudian, ada beberapa konflik antara kedua belah pihak di rumah Ling Qiao, dan kemudian Tang Tian menghilang. Seperti apa rupa Tang Tian? Ye Xuan bertanya lagi. Kemudian, pria itu menggambarkan penampilan Tang Tian. Benar saja, ini adalah Tang Tian yang sama yang Ye Xuan kenal. Apa yang sedang terjadi? Ye Xuan tidak dapat memahami situasinya, dan segera mengajukan beberapa pertanyaan kepada pria itu. Dia harus mencari tahu seluruh ceritanya. Pria itu tidak berani menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, Ye Xuan membunuhnya seperti ayam. Jika dia ketahuan, dia akan dipenggal saat berikutnya. Namun, dia tidak bisa lolos dari kematian. Setelah pria itu selesai bercerita, dia dibunuh oleh Ye Xuan dengan pedang, dan Ye Xuan juga mengerti apa yang telah terjadi selama periode ini. Pulau Tianlang sebenarnya adalah wilayah benua batu darah. Meskipun itu juga merupakan wilayah perantara, itu jauh lebih kuat daripada wilayah makam hantu. Menurut pria itu, mereka awalnya berasal dari keluarga Pulau Tianlang. Setelah melakukan perjalanan di laut selama beberapa bulan, mereka secara tidak sengaja tiba di Pulau Tianshui. Kemudian, mereka bertemu Tang Tian dan mengetahui tentang Pulau Tianshui. Pulau Tianshui bukanlah wilayah benua batu darah, jadi para pemimpin armada ini sangat bersemangat. Jika mereka melaporkan masalah ini, mereka akan bisa mendapatkan banyak hadiah. Bagaimanapun, ini adalah pulau yang baru ditemukan. Meskipun sangat terpencil dan tandus, itu juga merupakan terobosan. Setelah itu, armada ini langsung menunjuk Tang Tian sebagai penjabat penguasa, dan mereka kembali untuk melapor dan memindahkan beberapa orang ke sana. Pulau baru, meskipun di mata orang-orang itu seperti kaisar, masih perlu disurvei, mungkin ada beberapa reruntuhan yang kuat. Mengenai hal-hal lain, pria itu tidak tahu, dan pria ini memiliki kekuatan lebih dari 100 naga, sangat dekat dengan alam roh, mereka hanya anggota kru yang sangat biasa di armada. Tang Tian mendapat hadiah dan menerobos ke alam roh, yang bukan apa-apa, yang penting adalah dia benar-benar memiliki pengawal di alam roh. Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir. Penguasa alam roh ini secara alami berasal dari armada itu, tetapi dia bukan dari benua Tianshui, dan dia tidak tahu tentang benua Tianshui, jadi Tang Tian untuk sementara mengambil alih sebagai penguasa. Saat ini, yang paling dikhawatirkan Ye Xuan adalah kerabat dan teman-temannya. Tang Tian sangat mirip dengannya dalam satu aspek, yaitu, dia akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Ketika dia berada di rumah Ling Qiao sebelumnya, Ye Xuan menentangnya di mana-mana. Dengan karakter Tang Tian, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Ye Xuan memperkirakan bahwa istana Ling Qiao pasti tidak akan aman dan tenteram, dan yang paling dia khawatirkan adalah Song Caijing dan yang lainnya. Pada saat itu, dia dengan cepat bergegas ke pintu masuk Istana Laut Dalam, dan kemudian menghabiskan hampir 2 hari untuk menghancurkan formasi dan menukik keluar dari Pulau Kematian. Situasinya mendesak, jadi dia bergegas kembali ke Istana Ling Qiao, tetapi hal yang paling dia takuti benar-benar terjadi. Istana Ling Qiao berantakan, dan tidak ada seorang pun. Tang Tian, jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengambil nama keluargamu. Mata Ye Xuan seperti letusan gunung berapi, dan sosoknya melintas. Dia dengan cepat berjalan di sekitar istana Ling Qiao. Benar saja, tidak ada seorang pun, bahkan hutan bambu tetua agung Lin Wonyu kosong. Kemudian, dia dengan cepat bergegas kembali ke Kekaisaran Suanyang untuk melihatnya. Itu masih kosong. Zhao Chongguang dan yang lainnya menghilang, dan beberapa keluarga besar di Lian Yuncheng menghilang. Bagaimanapun, semua orang yang terkait dengan Ye Xuan menghilang. Ayo kita pergi melihat dinasti Song Agung. Ye Xuan tiba-tiba teringat suatu tempat dan bergegas ke sana. Seperti yang diharapkan, dinasti Song Agung mengubah namanya menjadi dinasti Tang Agung. Hanya satu dari 4 dinasti yang tersisa, dan para pemimpin puncak dinasti Song Agung menghilang sebelum Tang Tian muncul. Tetua itu pasti sudah tahu tentang situasi cermin segalanya sebelumnya, jadi dia memindahkan semua orang. Ye Xuan berpikir dalam hati. Tang Tian memang menjadi bangsawan, tetapi Lin Wonyu lebih cepat dan telah mengatur segalanya sejak lama. Ye Xuan menghela napas lega.
Lin Wenyu memiliki cermin segalanya. Jika itu benar-benar yang dia pikirkan, Lin Wenyu seharusnya juga tahu tentang kepulangannya. Tetua itu seharusnya bersembunyi di suatu tempat. Aku akan pergi ke suatu tempat dan menunggunya menemukanku. Ye Xuan bersembunyi di sebuah lembah di sebuah kerajaan kecil di wilayah selatan. Ada ratusan kerajaan di benua Tianshui, dan Tang Tian tinggal di kota utama pertama, jadi dia pasti tidak akan menyadarinya. Benar saja, sehari setelah Ye Xuan kembali ke benua Tianshui, Lin Wenyu mendatanginya. Tetua, apakah kalian semua baik-baik saja? Setelah melihat Lin Wenyu, Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Saat ini, dia tahu wilayah Lin Wenyu, tingkat pertama Gangqi. Kekuatan ini cukup untuk menjadi penguasa di benua batu darah. Pengawal Tang Tian berada di alam roh, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Kalian harus tahu bahwa mereka semua baik-baik saja. Aku membawa mereka semua pergi terlebih dahulu. Lin Wenyu mengangguk, tetapi dia berhenti dan berkata, namun, setelah Tang Tian menjadi penguasa, dia sangat kejam. Dia menangkap semua pejabat dari 3 dinasti dan memenggal kepala mereka di depan umum. Semua. Ye Xuan terkejut. Tang Tian, dia benar-benar menangkap orang-orang tak bersalah itu, sial. Tidak hanya itu, Tang Tian juga menangkap sejumlah besar prajurit alam Sendan, dan mereka telah dibawa kembali ke Pulau Tianlang. Lin Wenyu menambahkan. Bab 473, Keluarga Tang dari Pulau Tianlang. Alam Sendan. Mengapa mereka menangkap orang-orang dari alam Sendan? Ye Xuan sedikit bingung. Aku tidak tahu, tetapi itu jelas bukan hal yang baik. Lin Wenyu menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi membunuh Tang Tian itu terlebih dahulu. Ye Xuan sangat marah dan siap untuk bergegas langsung ke Zhongzhou untuk membunuh Tang Tian, tetapi dihentikan oleh Lin Wenyu. Jangan impulsif, ada Master Alam Jingpo lainnya di sana. Lin Wenyu mengingatkan. Aku bertanya-tanya, orang itu baru saja membuka 7 urat bumi, aku bisa mengatasinya. Ye Xuan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bisakah kamu mengatasinya? Lin Wenyu terkejut. Ye Xuan pergi ke benua batu darah hanya selama setengah tahun, tetapi dia benar-benar menerobos dari alam jiwa kekuatan ke alam Jingpo. Bukankah ini agak terlalu cepat? Benar saja, bakatmu lebih baik daripada ayahmu, tetapi kamu tetap harus berhati-hati, armada mungkin akan segera tiba. Lin Wenyu mengerutkan kening. Jika orang-orang di armada kembali ke Pulau Tianlang, mereka pasti akan mengirim para master, yang mungkin lebih kuat dari alam Jingpo di Pulau Tianshui sekarang. Tidak apa-apa, aku akan berhati-hati. Kata Ye Xuan. Kemudian, Lin Wenyu memberitahu Ye Xuan di mana mereka bersembunyi dan menyerahkan cermin segalanya kepada Ye Xuan. Setelah meninggalkan beberapa harta berharga, Ye Xuan terbang langsung ke Zhongzhou. Benua Tianshui memang seperti pulau di mata para master. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ia terbang di atas kota utama pertama Zhongzhou. Selain seorang master alam roh, armada itu juga meninggalkan banyak orang di alam roh dan alam kekuatan. Saat ini, mereka semua berkeliaran untuk melihat apakah ada rahasia di Pulau Tianshui. Ye Xuan berdiri di langit dan melihat ke bawah ke kota utama pertama. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat persepsinya. Saat ini, ia telah merasakan beberapa orang di alam roh. Saat ini, ia memiliki cermin segalanya di tangannya, dan ia tahu segalanya di Pulau Tianshui, tetapi Master Alam Roh tidak berada di kota utama pertama. Namun, Tang Tian ada di sana. Namun sebelum itu, Ye Xuan memutuskan untuk membunuh ikan-ikan kecil di alam roh terlebih dahulu. Total ada 20 orang di alam roh dari keluarga Tang di Pulau Tianlang, tetapi hanya ada 5 orang di kota utama pertama saat ini, dan mereka semua berada di negeri angin dan debu, tenggelam dalam wanita. Ye Xuan langsung menyerbu masuk dan memenggal kepala pihak lain tanpa menunggunya bereaksi. Setelah itu, Ye Xuan membunuh semua antek Tang Tian dan pergi. Sekarang, giliran Tang Tian. Tang Tian berada di rumah penguasa kota pertama, juga tenggelam dalam sekelompok wanita. Ketika Ye Xuan muncul di belakangnya, dia sama sekali tidak menyadarinya. Ah! Tiba-tiba, seorang wanita cantik berteriak. Tang Tian, yang sedang bersandar di paha wanita lain, mendengar teriakan itu dan mengerutkan kening tanpa sadar. Dia menoleh dan melihat, dan seluruh wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Ye Xuan. Setelah Tang Tian melihat wajah Ye Xuan, matanya langsung memancarkan 2 sinar cahaya. Ye Xuan adalah orang yang paling ingin dibunuhnya. Tang Tian, aku benar-benar tidak menyangka. Jika aku tahu, aku akan memotong-motongmu hari itu. Ye Xuan berkata dengan sangat menyesal.
Meskipun kebanyakan orang baik-baik saja, Lin Wenyu tidak menyangka Tang Tian akan melampiaskan amarahnya pada para pejabat dinasti Tang yang tidak bersalah itu. Ini benar-benar terkutuk. Tang Tian menatapnya dengan wajah muram. Ye Xuan mampu datang di belakangnya, seorang pejuang alam roh, tanpa suara, jadi kekuatannya pasti lebih kuat. Namun, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha, ternyata kamu. Apakah kamu kembali untuk mati? Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Xuan, ada seorang penguasa alam roh di rumah Tuan Kota, jadi Tang Tian percaya diri. Membunuhmu sekaligus terlalu mudah bagimu. Kamu akan membayar kesalahanmu dengan rasa sakitmu. Sosok Ye Xuan menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya, anggota tubuh Tang Tian langsung terputus. Kecepatan serangan yang pertama lebih cepat daripada reaksi Tang Tian. Apa? Tang Tian membelalakan matanya, tampak tidak percaya. Bagaimanapun, dia juga seorang pengendali Qi tingkat 9, tetapi anggota tubuhnya terputus dalam sekejap. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Ye Xuan menaburkan bubuk obat langsung ke luka Tang Tian, dan dalam sekejap, luka Tang Tian mulai sembuh. Kepala Tang Tian hampir meledak karena rasa sakit. Sekarang setelah dia melihat lukanya sembuh, dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Bagaimana mungkin lengan dan kakinya yang patah bisa disambung setelah lukanya sembuh? Saat berikutnya, dia merasakan sakit di kulit kepalanya. Ketika dia menoleh, dia mendapati bahwa dia dipegang oleh kerangka yang memegang pedang. Sekarang, Tang Tian benar-benar menjadi orang yang tidak berguna. Awasi dia. Jika dia ingin bunuh diri, pukul dia. Ye Xuan memberi perintah kepada boneka perang kerangka tingkat 10 dalam benaknya. Kemudian, dia pergi lagi. Kali ini targetnya adalah orang kuat di alam roh. Master alam roh dari keluarga Tang di Pulau Tianlang ini adalah seorang pria tua. Dia telah membuka 7 urat tanah dan sangat kuat. Ye Xuan mendarat langsung di halamannya. Meskipun Ye Xuan sengaja menekannya, sulit bagi pihak lain untuk tidak menyadarinya dari jarak sedekat itu. Siapa? Sebuah suara tua melayang keluar dari rumah, lalu pintu terbuka dan seorang pria tua berjalan keluar. Orang yang membunuhmu. Ye Xuan menjawab dengan dingin, memegang pedang 8 desolate. Oh! Pria tua itu menyipitkan matanya. Dia juga bisa merasakan bahwa Ye Xuan berada di alam roh. Dia melirik boneka perang tulang putih dan Tang Tian di tangannya. Dia telah menyelidiki Pulau Tianshui secara kasar. Hanya ada satu master di alam kuat, dan tidak mungkin ada alam roh, jadi dia menduga bahwa Ye Xuan adalah orang luar seperti dia. Pulau Tianshui pertama kali ditemukan oleh keluarga Tang saya. Keluarga Tang saya telah melaporkan masalah ini. Apakah Anda ingin mengambil pujian? Kata pria tua itu. Saya berasal dari Pulau Tianshui. Anda mengatakan bahwa Pulau Tianshui pertama kali ditemukan oleh keluarga Tang Anda. Ye Xuan bertanya balik. Orang-orang dari Pulau Tianshui. Orang tua itu sedikit terkejut. Dia bahkan tidak menemukan alam spiritual, jadi bagaimana mungkin ada orang di alam spiritual? Sebelum orang tua itu bisa berbicara, Ye Xuan bertanya lagi, apa yang ingin Anda lakukan dengan menangkap para prajurit alam sendan itu? Hehe, hanya sebuah eksperimen. Orang tua itu menyeringai. Dia tidak terkejut bahwa Ye Xuan tahu tentang ini, lagi pula, Tang Tian telah ditangkap oleh Ye Xuan. Eksperimen. Ye Xuan mengerutkan kening, itu memang bukan hal yang baik, keluarga Tang dari Pulau Tianlang memperlakukan orang-orang ini sebagai kelinci percobaan. Saya tidak berpikir Anda akan memberitahu saya, kalau begitu, datanglah. Ye Xuan langsung terbang. Di bawah kakinya adalah kota utama pertama. Jika dia bertarung di sini, itu mungkin akan memengaruhi banyak orang, jadi dia harus pergi ke luar kota. Orang tua itu mendengus dingin, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengikutinya. Para prajurit di alam roh tidak dapat mengetahui alam itu sekilas seperti para prajurit di alam roh, jadi orang tua itu tidak berani menganggapnya enteng. Segera, keduanya terbang ke ruang terbuka di luar kota utama pertama dan berdiri berhadapan. Bab 474 Penyamaran. Siapa namamu? Setelah mendarat, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ye Liang Chen. Ye Xuan menjawab dengan santai. Baiklah, Ye Liang Chen, dari manapun asalmu, karena kau berani muncul di hadapanku hari ini, nasibmu sudah ditentukan. Silakan dan biarkan aku melihat apa yang dapat kau lakukan. Lelaki tua itu juga mengeluarkan pedang panjang. Ye Xuan memegang pedang 8 desolate dan menatapnya dengan dingin.
Pada saat ini, ia juga melakukan serangkaian tindakan dalam benaknya. Ding, tuan rumah telah mempelajari teknik pedang Sangqing, dan kemahirannya saat ini adalah 10%. Ding, tuan rumah telah mempelajari langkah iblis Sangqing, dan kemahirannya saat ini adalah 10%. Meskipun teknik pedang naga tersembunyi telah ditingkatkan menjadi 90% kemahiran olehnya, teknik pedang naga tersembunyi hanya diciptakan oleh orang-orang dari Sekte Raja Racun, dan teknik pedang Sangqing adalah keterampilan unik dari Istana Sangqing. Meskipun kedua seni bela diri ini sama-sama seni bela diri surgawi tingkat atas, teknik pedang Sangqing jauh lebih kuat daripada teknik pedang naga tersembunyi. Kali ini, saya kebetulan bertemu lawan dengan alam yang sama, yang sangat cocok untuk berlatih seni bela diri. Kau tidak akan bertarung. Melihat Yesuan dalam keadaan linglung, lelaki tua itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Namun, tepat saat suaranya terdengar, Yesuan menginjak setan Sangqing yang baru saja dipelajarinya dan membunuhnya. Lelaki tua itu mendengus dingin dan pergi menemuinya. Keduanya berada di alam roh, dan mereka dapat memanggil energi langit dan bumi di sekitarnya untuk bertarung, tetapi energi langit dan bumi Pulau Tianshui jauh lebih langka daripada benua batu darah, jadi pertarungan mereka tidak terlalu sengit. Ding, kemahiran teknik pedang Sangqing telah meningkat, dan saat ini 20%. Ding, kemahiran langkah menginjak setan Sangqing telah meningkat, dan saat ini 20%. Kedua seni bela diri itu meningkat dengan cepat. Dalam beberapa ronde, kemahiran teknik pedang Sangqing telah meningkat hingga 60%. Orang tua itu juga melepaskannya di awal untuk menguji ranah Yesuan. Sekarang, seiring meningkatnya kemahiran teknik pedang Sangqing, serangan Yesuan menjadi semakin ganas, dan dia harus menunjukkan kekuatannya. Namun, saat berikutnya, orang tua itu menemukan tempat di mana dia sepertinya telah melihat seni bela diri yang dilakukan Yesuan. Dia menolak sambil berpikir. Tiba-tiba, kilasan inspirasi muncul di benaknya. Istana Sangqing. Apakah kamu murid Istana Sangqing? Seru orang tua itu. Istana Sangqing adalah kekuatan di wilayah Tianjue, dan memiliki cabang di banyak wilayah, termasuk Pulau Tianlang, jadi dia merasa familiar dengannya. Tahu. Yesuan sedikit terkejut. Dia mendapatkan dua seni bela diri ini dari para murid Istana Sangqing di wilayah Guimu, dan Istana Sangqing berada di wilayah Tianjue, yang cukup jauh dari Pulau Tianlang. Bagaimana orang tua ini bisa mengetahuinya? Sambil menyerang, dia menjawab, lalu. Tanpa diduga, lelaki tua itu terus berteriak, berhenti, keluarga Tang kami juga bekerja untuk Istana Sangqing. Apa? Mendengar ini, Yesuan terkejut lagi. Keluarga Tang berada di Pulau Tianlang, jadi bagaimana mungkin itu terkait dengan Istana Sangqing di wilayah Tianjue? Jika ini benar, maka hanya ada satu penjelasan, bahwa Istana Sangqing memiliki cabang di Pulau Tianlang. Namun meskipun begitu, Yesuan tetap tidak berhenti dan terus menyerang. Berhenti, apa yang ingin kau lakukan? Lelaki tua itu berteriak lagi. Meskipun keluarga Tangnya kuat, itu tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Istana Sangqing. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berhenti dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan dengan menangkap orang-orang itu? Tentu saja, kami mengirim mereka ke Istana Sangqing. Lelaki tua itu mengerutkan kening dan bertanya, dari cabang mana kau berasal? Aku dibawa ke sini dari Tianjue. Yesuan menjawab. Tidak mungkin, bisakah kau melewati Istana Laut Dalam? Lelaki tua itu terkejut. Dia telah mengunjungi Pulau Tianshui dan secara alami menemukan Istana Laut Dalam. Dia sudah mencoba sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menghancurkan formasi Istana Laut Dalam, jadi dia mengirim dua orang untuk menjaganya. Hanya karena kamu tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Apa yang ingin kamu lakukan dengan menangkap orang-orang itu? Yesuan bertanya lagi. Aku bilang, kita akan mengirim mereka ke Istana Sangqing. Cabang Istana Sangqing di Pulau Tianlang membutuhkan narapidana hukuman mati di alam Sendan setiap bulan, dan kita kebetulan menemukan Pulau Tianshui ini, jadi. Lelaki tua itu menjelaskan. Meskipun dia tidak melanjutkan, Yesuan juga mengerti. Narapidana hukuman mati. Kamu mengirim orang-orang tak berdosa itu sebagai narapidana hukuman mati. Selain itu, untuk apa cabang itu membutuhkan begitu banyak narapidana hukuman mati? Yesuan bertanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba bergerak lagi. Lelaki tua itu berseru, apa yang kamu lakukan? Keluarga Tang bekerja untuk Istana Sangqing, dan Yesuan adalah murid Istana Sangqing, jadi seharusnya tidak ada konflik. Kamu berbohong.
Istana Sangcingku selalu tegak dan mengagumkan. Bagaimana mungkin kita memperlakukan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga? Lagi pula, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mereka bereksperimen. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Ye Xuan berteriak. Orang tua itu langsung bereaksi. Dia telah membocorkan rahasia ketika mereka berada di kota utama pertama tadi. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah serangan Ye Xuan tiba-tiba menjadi ganas. Sejak awal, Ye Xuan meningkatkan keterampilan bela dirinya. Meskipun dia berada 3 urat tanah di belakang orang tua itu, ini bukanlah benua batu darah, dan tidak banyak energi langit dan bumi yang dapat dimobilisasi. Sekarang, dia menekan orang tua itu dan memaksanya untuk berbicara. Baiklah, aku akan memberitahumu. Orang tua itu mundur dan berteriak, ada sekelompok monster yang ditekan di bawah istana Sangqing di Pulau Tianlang. Jumlahnya sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan untuk menembus segel, jadi Istana Sangqing membutuhkan sejumlah besar tahanan hukuman mati untuk membiarkan monster-monster ini merasuki orang, sehingga monster-monster itu dapat melewati segel. Begitu mereka keluar, mereka akan dibunuh oleh para pengikut Istana Sangqing. Setelah mendengarkan, Ye Xuan akhirnya mengerti. Ternyata Istana Sangqing membutuhkan banyak wadah untuk mengeluarkan monster-monster ini dan membunuh mereka, dan terus menekan monster-monster dengan cara ini. Tampaknya, mereka yang ditangkap di alam Sendan semuanya akan digunakan sebagai wadah dan kemudian dibunuh oleh para pengikut Istana Sangqing. Praktik Istana Sangqing masuk akal, tetapi keluarga Tang pantas mati. Jika keluarga Tang menangkap orang-orang dari Pulau Tianlang, dia tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi keluarga Tang benar-benar datang ke Pulau Tianshui untuk menangkap orang. Bagaimana ini mungkin? Jika tidak cukup banyak orang di alam Sendan, maka mereka dapat merebut alam Zhengxuan, alam Zhenyuan, dan alam Zhenling. Meskipun mereka mungkin diledakkan oleh monster, mereka dapat sebanyak yang mereka bisa. Karena keluarga Tang, tirani Tang Tian menyebabkan kematian pejabat dari 3 dinasti Song, Zhou, dan Yan. Kebencian ini harus dibalaskan. Melihat Ye Xuan masih menyerang, lelaki tua itu berteriak lagi, kami juga mengikuti perintah. Nak, jika kamu menyerang lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Meskipun istana Sangqing kuat, setiap orang memiliki temperamen, dan lelaki tua itu tidak tahan lagi. Kalau begitu tunjukkan padaku betapa kejamnya kamu. Ye Xuan berteriak dengan marah, dan auranya tiba-tiba melonjak. Raja binatang buas itu marah. Di Pulau Tianshui, tempat vitalitas langit dan bumi langka, kebugaran fisik lebih efektif. Kekuatan ribuan naga ditambah bonus 30% untuk kecepatan gerak membuat Ye Xuan jauh lebih cepat daripada lelaki tua itu. Bab 475, Mencariku. Begitu cepat. Setelah melihat kecepatan Ye Xuan, lelaki tua itu tercengang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, dan segera melawan balik dengan seluruh kekuatannya. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan menggunakannya sebagai rekan tanding, dan seni bela diri Ye Xuan meningkat pesat. Ding, kemahiran ilmu pedang Sangqing telah meningkat, dan saat ini mencapai 80%. Ding, kemahiran ilmu pedang Sangqing telah meningkat, dan saat ini mencapai 90%. Dengan darah pedang suci, kemahiran ilmu pedang telah meningkat dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ilmu pedang Sangqing telah meningkat menjadi 90% kemahiran, sedangkan ilmu pedang yang digunakan lelaki tua itu hanya 60% kemahiran. Ye Xuan merasa bahwa itu hampir selesai, dan akhirnya mulai membunuh. Tebasan setan Sangqing. Ye Xuan menebas dengan pedang, dan lelaki tua itu terkejut dan terbang menjauh. Untungnya, lelaki tua itu menangkisnya dengan pedang panjang, kalau tidak, itu akan berbahaya. Namun, saat berikutnya, wajah lelaki tua itu membeku. Pawai malam 100 hantu. Ye Xuan melepaskan sejumlah besar roh pendendam saat lelaki tua itu terbang keluar. Roh-roh pendendam ini semuanya berada di tingkat Qi ke-9 dan ke-10. Meskipun mereka tidak banyak berpengaruh pada lelaki tua itu, Ye Xuan hanya menggunakannya untuk menahannya. Sekarang, lelaki tua itu menyadari bahwa Ye Xuan sama sekali bukan murid Istana Sangqing, tetapi anggota Sekte Iblis yang telah membunuh murid-murid Istana Sangqing. Aku tidak ingin menggunakan jumlahku untuk menggertak beberapa orang, tetapi tidak ada cara lain. Kata Ye Xuan dalam hatinya. Awalnya dia ingin membunuh lelaki tua itu 1 lawan 1, tetapi dia tiba-tiba melihat sebuah gambar muncul di cermin Wanshi. Sebuah armada mendarat di Pulau Tianshui. Agaknya, mereka berasal dari Pulau Tianlang.
Mereka datang pada waktu yang salah, jadi Ye Xuan harus membunuh lelaki tua itu dengan cepat. Orang tua itu langsung dikelilingi oleh sekelompok roh pendendam, dan Ye Xuan berbaur di antara mereka, mencari kesempatan. Tiba-tiba, dia menemukan kelemahan orang tua itu dan segera menyapu dengan pedang. Tebasan setan Sangqing. Seni bela diri istana Sangqing sangat kuat melawan makhluk jahat, dan tebasan setan Sangqing ini juga sama. Itu langsung menghajar beberapa roh pendendam hingga mati, dan kemudian mengenai orang tua itu. Boom! Kali ini, orang tua itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan langsung terpotong menjadi dua bagian. Setelah itu, Ye Xuan menambahkan duri naga tersembunyi lainnya, membunuh orang tua itu sepenuhnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan orang tua itu tidak buruk. Dia membunuh sebagian besar roh pendendam hanya dalam 1 detik. Namun, dia masih jauh lebih buruk daripada Ye Xuan. Bahkan jika dia tidak menggunakan taktik gelombang manusia. Hanya masalah waktu bagi Ye Xuan untuk membunuhnya. Setelah kematiannya, Ye Xuan melepaskan cincin Qiankun dengan sangat tidak sopan. Ding, tuan rumah telah membuka urat bumi kelima. Orang tua itu seharusnya masih memiliki status di keluarga Tang. Kekayaannya bahkan lebih banyak daripada murid-murid istana Sangqing. Tidak ada waktu, Megatron, sembunyikan orang ini. Ye Xuan langsung memanggil Megatron. Dia tidak bisa membiarkan Tang Tian mati seperti ini. Ketika dia kembali, dia akan menyiksa Tang Tian dengan kejam dengan cara Yin Guimen. Armada telah mendarat, dan ketiga pemimpin telah bergegas ke Zhongzhou terlebih dahulu. Dan Ye Xuan ingin menghancurkan kapal mereka dan membunuh para pelaut itu saat mereka pergi. Kemudian, dia akan berurusan dengan ketiga orang itu satu per satu. Pada saat itu, dia bergegas menuju armada dan menghindari ketiga orang itu. Ketika ketiga orang itu tiba di Zhongzhou, Ye Xuan juga menemukan armada mereka. Kali ini, keluarga Tang juga seharusnya ingin menangkap para penguasa alam pil ilahi. Selama Ye Xuan membunuh kapal dan para pelaut, ketiga orang itu tidak akan dapat menangkap siapapun kembali. Alam 100 Kipo, mengapa mereka membutuhkan begitu banyak orang kali ini? Ye Xuan terkejut. Tampaknya keluarga Tang ingin menangkap lebih banyak orang dan membawa mereka kembali ke Pulau Tianlang, jadi Ye Xuan tentu saja tidak bisa membiarkan mereka kembali. Bunuh. Dalam sekejap, dia bergegas keluar untuk membunuh. Total ada 200 alam Kipo dan 1000 alam Lipo dalam armada ini. Meskipun jumlahnya sangat besar, di mata Ye Xuan, seorang master alam Jingpo, mereka hanyalah sekelompok semut. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua orang ini menjadi mayat, dan cincin Qiankun juga jatuh ke tangan Ye Xuan. 1000 master alam roh bukanlah apa-apa, tetapi cincin Qiankun dari para master alam roh ini bernilai banyak uang, tetapi mereka tetap tidak dapat membantu Ye Xuan membuka urat bumi ke-6. Kemudian, Ye Xuan menghancurkan lebih dari 10 kapal, dan kemudian mengeluarkan cermin Wanshi. Ketiga master alam roh tidak dapat menemukan Tang Tian dan lelaki tua itu, jadi mereka mencari secara terpisah. Benua Tianshui hanyalah sebuah pulau bagi mereka, dan tidak menjadi masalah untuk menemukan master alam roh dengan indera mereka. Ketiga orang itu bertindak sendiri-sendiri, yang kebetulan sejalan dengan niat Ye Xuan. Ye Xuan tidak tahu di alam mana ketiga orang ini berada, jadi yang terbaik adalah mengalahkan mereka secara terpisah. Pada saat itu, dia mendekati orang terdekat dengan bantuan cermin Wanshi. Segera, dia menemukan salah satu dari mereka, dan tidak hanya itu, dia juga menggunakan identitas istana Sangqing. Master alam roh ini, seperti lelaki tua itu, hanya membuka 7 urat bumi, tetapi alamnya lebih rendah dari lelaki tua itu, jadi dia dengan mudah dibunuh oleh Ye Xuan. Ye Xuan mendapatkan cincin Qiankunnya, kekuatannya meningkat lagi, dan mulai mencari orang kedua. Orang kedua itu juga membuka 7 urat bumi dan juga mati di tangan Ye Xuan. Adapun orang terakhir, dia masih membuka 7 urat bumi, dan juga dibunuh oleh Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mengetahui tujuan armada keluarga Tang. Tebakannya memang benar. Kali ini, keluarga Tang ingin menangkap semua orang di alam roh sejati dan di atasnya di benua itu. Untungnya, dia kembali lebih awal. Jika dia terlambat sedikit, seluruh benua Tianshui akan kosong. Alam roh ketiga orang ini, ditambah yang lainnya, memungkinkan alam Ye Xuan bangkit kembali dan membuka urat bumi ke-6. Setelah itu, dia menangkap Tang Tian dan menyiksa yang lainnya. Tetua Lin Wenyu bersembunyi di tepi benua Tianshui, tepatnya, di Istana Naga Baru Klan Naga Laut. Namun, ketika Ye Xuan datang ke Istana Naga Baru, dia menemukan bahwa semua orang ada di sana, tetapi hanya 2 orang yang hilang.
Song Caijing dan Song Jue. Tetua, di mana Caijing dan yang lainnya? Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku lupa memberitahumu bahwa tidak lama setelah mereka kembali, mereka menguasai keadaan yang luar biasa itu, jadi mereka pergi ke benua batu darah untuk menemukanmu lagi. Tetua itu berkata dengan jujur. Apa, kamu datang untuk menemukanku? Ye Xuan terkejut. Ketika mereka berada di istana bawah tanah laut dalam, Song Caijing dan Song Jue berpikir bahwa kekuatan mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan Ye Xuan, jadi mereka kembali ke benua Tianshui terlebih dahulu. Ye Xuan tidak menyangka bahwa setelah mereka kembali, mereka menguasai kondisi kultivasi yang luar biasa itu, dan kultivasi mereka meningkat pesat. Yah, mereka hampir menerobos ke alam roh ketika mereka keluar dari pengasingan. Mereka takut tidak bisa memasuki istana bawah tanah laut dalam, jadi mereka pergi ke benua batu darah. Lin Wenyu mengangguk. Ye Xuan merasa sakit kepala. Meskipun dia cukup yakin dengan kekuatan keduanya, bagaimanapun juga itu adalah benua batu darah. Ada banyak orang di alam kekuatan dan alam roh di mana-mana. Saat ini, yang dia harapkan adalah saudara-saudari Song Jue tidak akan pergi terlalu jauh. Jika mereka pergi ke wilayah perantara itu akan sangat berbahaya.